Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fridila Putri Wardanis dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah C semester 3 dengan NIM C922191098. Di sini saya akan menerangkan tentang artikel saya dengan tema Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam serta relasinya terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang hukum ekonomi syariah. Nah, hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Nah, hukum bisnis Islam sendiri adalah peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. Adapun hubungan relasinya dengan perubahan ekonomi, sistem ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia. Ketika lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa dan seluruh komponen fundamental ekonomi. Oleh karenanya, lahirlah sebuah lembaga keuangan yang berbasis dengan sistem ekonomi syariah seperti perbankan syariah. Karena konsep hukum ekonomi syariah dan bisnis Islam selalu menjaga keseimbangan sektoril dan sektor moneter dengan menawarkan produk transaksi mudharabah dan transaksi jual beli dengan prinsip bagi hasil. Kemudian munculnya lembaga syariah sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, hubungan relasi dengan perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima atau yang telah ada sekarang. Dengan adanya hukum ekonomi syariah dan hadirnya sebuah aturan hukum di dalam masyarakat mengenai ekonomi dan bisnis syariah yang berlaku, membuat masyarakat merasa aman dan tentram dalam menjalankan transaksi ekonomi berbasis syariah guna meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia. Adapun di dalam ekonomi Islam ini menggunakan landasan agama, maka masyarakat yang beragama Islam tidak khawatir dengan adanya unsur riba tidak seperti di bank konvensional. Selanjutnya, hubungan relasi dengan perubahan politik. Secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan bisnis Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan fikih muamalah. Kemudian, dalam konteks hukum Indonesia, peradilan agama telah diberikan keluasan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dan bisnis syariah. Nah, dalam rangka memenuhi amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, selanjutnya disusunlah kompilasi hukum ekonomi syariah yang biasa disebut dengan KHS, yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fikih yang telah ada dan beberapa hal yang tergolong ijtihad baru. Nah, dari sini sehingga muncullah hasil dari penerapan politik hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dari sini lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang undang-undang ini bertujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini juga dapat membuktikan peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pendirian
bank syariah oleh BUMN. Hal ini juga menjadikan bukti dari politik ekonomi Islam. Selanjutnya, berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang kepentingan umat Islam. Selanjutnya juga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tentang zakat, terbitnya KHS, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.